Red card untuk Rivera. Pertandingan Persib versus Persebaya di BRI Liga 1 digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat 12 September 2025. Kedua tim tampil menyerang sejak awal dengan tempo tinggi, meski tak ada gol tercipta. Babak pertama berakhir dengan skor 0-0 dan laga tetap berjalan sengit. Para supporter yang memadati Stadion Gelora Bandung Lautan Api terus memberikan dukungan penuh. Situasi big match ini memang sudah ditunggu karena Persib versus Persebaya selalu menyajikan tensi tinggi. Memasuki babak kedua, hujan deras mulai turun di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Persib akhirnya membuka keunggulan melalui aksi William Barros di menit ke-53. Gol itu tercipta dari umpan talik Rosenberg Ned da Silva yang disambar Barros. Persib versus Persebaya pun berubah dengan skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah. Pelatih Persib memasukkan Tom Hai dan Eliano Reinders pada menit ke-60 menggantikan Mark Klok dan Kakang Rudianto. Hujan deras semakin mengguyur hingga menit ke-71 dan memaksa pertandingan harus dihentikan sementara. Drama terjadi di pertandingan ini ketika Rivera mendapat kartu merah di masa injury time karena melanggar Luciano Goicoechea. Tidak ada gol yang tercipta hingga akhir babak kedua, Persib berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 1-0. Bojan Hodak bereaksi ketika mendapat tudingan lini tengah Persib bermasalah. Minta Bobotoh bersabar karena banyaknya pemain baru yang perlu beradaptasi. Wah, ada apa sebenarnya? Yuk kita lihat videonya. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menepis anggapan timnya sedang kesulitan di sektor lini tengah, sehingga sampai harus mendatangkan Tom Haye. Ia menilai masalah yang dialami Persib lebih kepada penyelesaian akhir, bukan performa gelandang. Isu mengenai performa lini tengah Persib sempat mencuat setelah beberapa pertandingan terakhir Maung Bandung dianggap kesulitan mengontrol tempo dan menciptakan peluang matang. Namun Bojan dengan tegas membantah anggapan tersebut. Saya tidak setuju dengan anggapan Anda bahwa kami kesulitan di lini tengah. Kami hanya kesulitan dalam menendang penalti di pertandingan sebelumnya, dan kami memiliki 20 shoot on goal. Jadi lini tengah kami oke, ujar Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia ini meyakini catatan statistik menjadi bukti bahwa lini tengah Persib justru berfungsi dengan baik. Dengan jumlah tembakan ke gawang yang tinggi, ia menilai motor permainan Persib tetap mampu mengkreasi peluang berbahaya meski belum terkonversi menjadi gol yang cukup. Baginya menjaga keseimbangan lini tengah adalah kunci agar aliran bola tetap lancar. Namun ia mengingatkan pentingnya ketenangan dan ketajaman di depan gawang. Oleh karena itu, fokus perbaikan tim difokuskan pada eksekusi akhir, bukan sektor gelandang. Persib Bandung melanjutkan perjuangannya di Super League 2025-2026 dengan menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion GBLA. Di laga ini, Maung Bandung punya kesempatan untuk kembali ke jalur kemenangan setelah dalam 2 pertandingan terakhir kalah dari Persijap Jepara dan hanya mampu bermain imbang dengan PSIM Yogyakarta. Ini merupakan pertandingan yang berat, tapi tentunya akan bagus untuk tim kami. Seperti kita tahu, Persebaya punya banyak pemain yang berpengalaman, ujar Hodak dikutip dari laman resmi klub. Menurut Hodak, bermain di kandang dengan dukungan penuh Bobotoh akan sangat membantu timnya untuk bangkit. Ia berharap dukungan Bobotoh akan mampu memompa semangat juang para pemain Persib Bandung. Kami mendatangkan beberapa pemain baru saat ini dan tentunya hal tersebut membuat saya sangat senang. Tapi kami membutuhkan waktu untuk menyatukannya dalam tim. Mereka baru mengikuti 2 sesi latihan bersama, karena tentu tidak bisa dilakukan hanya dalam semalam. Eduardo Perez manfaatkan bocoran Rahmat Irianto sebelum menghadapi Persib di GBLA. Kira-kira apa yang dikatakan Rahmat Irianto? Yuk kita simak videonya. Pelatih Persebaya, Eduardo Perez, belak-belakan mengakui mendapatkan bocoran kekuatan Persib Bandung dari gelandang andalannya, Rahmat Irianto.
Informasi itu menjadi model berharga saat menghadapi Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Rahmat Irianto tentu bukan sosok asing bagi publik Bandung. Dia pernah menjadi bagian penting Maung Bandung hingga sukses mempersembahkan gelar juara Liga 1 2 musim beruntun pada 2023-2024 dan 2025-2026. Latar belakang itu membuat Eduardo percaya pengalaman serta pengetahuan Rian, sapaan Rahmat Irianto, akan sangat membantu timnya. Ya, saya bicara kepada Rian dan pemain lainnya untuk mendapatkan informasi. Jadi bukan hanya Rian, tapi pemain yang lainnya juga, kata Eduardo. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan dirinya sangat percaya diri menghadapi semua tim. Menurutnya, Persebaya sudah menjalani persiapan panjang dan matang agar tampil maksimal di laga besar ini. Kami memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan pertandingan, dan kami melakukan persiapan yang terbaik untuk pertandingan. Tentunya, kami sangat menantikan pertandingan karena kami sudah cukup lama tidak bertanding, ujarnya. Selain menyoroti strategi, Eduardo juga berharap pertandingan bisa berlangsung seru dan menghibur. Malut United akhirnya umumkan Dimas Drajat sebagai pemain barunya dengan status pinjaman dari Persib Bandung. Di sisi lain, Deputi CEO PT PBB Aditya Putra akhirnya buka suara. Alasan kenapa meminjamkan Dimas Drajat. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk kita simak videonya. Malut United resmi mengumumkan kedatangan striker Persib Bandung, Dimas Drajat pada Kamis 11 September 2025. Dimas Drajat akhirnya diumumkan sebagai rekrutan anyar Malut United berstatus pinjaman dari Persib Bandung untuk Super League 2025-2026. Dimas Drajat resmi menjadi bagian keluarga besar Malut United. Penyerang asal Gresik, Jawa Timur ini datang dengan status pinjaman dari Persib Bandung. Demikian bunyi rilis Malut United. Dimas akan membela Malut United hingga akhir musim 2025-2026. Menurut COO Malut United, Willem de Nanlohi, Dimas mampu menambah daya gedor Laskar Kieraha untuk mengarungi Super League. Dimas telah berlatih bersama tim di Kediri. Kami menilai kemampuannya dapat menambah opsi di posisi penyerang. Semoga dia bisa cepat beradaptasi dan menunjukkan penampilan terbaiknya, tambahnya. Di sisi lain, Persib Bandung juga memberi alasan mengenai peminjaman Dimas Drajat ke Malut United untuk musim 2025-2026. Deputi CEO PT PBB, Aditya Putra menyebut, jika akan sulit untuk Dimas Drajat mendapat menit bermain di Persib untuk musim ini. Persib selalu berkomitmen memperhatikan perkembangan setiap pemain. Untuk membantu Dimas kembali menemukan permainan terbaiknya, kami memberikan kesempatan baginya untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Malut United, ujar Aditya.